Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kami semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Inta Rafika Putri dari Universitas Mercu Buana Menteng, jurusan Periklanan dan Komunikasi Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai speaker yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari psikologi komunikasi dan konsep diri. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Pembelajaran psikologi komunikasi tentu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Di psikologi komunikasi, kita dapat belajar bagaimana kita memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi. Dengan mempelajari psikologi komunikasi, kita dapat memutuskan langkah dan tindakan yang akan kita ambil dalam menghadapi lawan bicara kita saat berkomunikasi. Di psikologi komunikasi ini, kita juga dapat belajar bagaimana memahami karakter seseorang loh. Psikologi komunikasi juga mempelajari tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan diri kita sendiri, yaitu komunikasi intrapersonal. Penting bagi kita mempelajari dan mempraktikkan komunikasi intrapersonal karena melalui komunikasi intrapersonal inilah kita dapat jauh lebih mengenal diri kita sendiri sehingga kita dapat mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya. Sebagai bentuk pengakraban diri, kita dapat mengupayakan menyatukan jasmani serta rohani kita, yaitu badan, hati, dan pikiran kita agar semakin menjadi satu kesatuan jiwa yang satu. Komunikasi intrapersonal juga sebagai bentuk untuk melatih diri agar kita lebih bisa memahami kemauan, bakat, serta hasrat yang terdapat di dalam diri kita sendiri. Dengan mempelajari psikologi komunikasi, itu akan membantu diri kita untuk menemukan jawaban atas semua kegelisahan kita, sekaligus memahami kondisi psikis kita pastinya. Itulah alasan mengapa penting bagi kita semua untuk mempelajari psikologi komunikasi dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai konsep diri. Tentu, penting bagi kita semua untuk mengerti dan memahami konsep diri. Konsep diri adalah apa yang kita pikirkan dan dirasakan tentang diri kita sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif dan konsep diri komponen afektif. Komponen kognitif disebut self-image dan komponen afektif disebut self-esteem. Komponen kognitif adalah pengetahuan individu tentang diri sendiri yang mencakup pengetahuan mengenai siapa saya, yang akan memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran ini disebut citra diri. Sedangkan komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri sendiri. Cara pandang diri kita terhadap diri kita sendiri akan membentuk suatu konsep pada kepribadian kita pastinya. Konsep tentang diri merupakan hal-hal yang cukup penting bagi kehidupan psikologi diri. Karena konsep diri menentukan bagaimana diri kita bertindak di berbagai situasi dan kondisi. Konsep diri merupakan gambaran mental yang dimiliki setiap individu yang berdasarkan tiga aspek, yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri, pengharapan untuk diri sendiri, dan penilaian mengenai diri sendiri. Tentu penting bagi kita untuk mengerti dan memahami konsep diri, karena konsep diri inilah yang dapat menuntun psikologi kita ke jalan yang lebih terarah, sehingga kita dapat mengenal serta mengetahui diri kita sendiri secara lebih menyeluruh dan lebih dalam. Kita dapat menjabarkan konsep diri menjadi 5 aspek, yaitu diri fisik tentang bagaimana kita mengetahui kesehatan jasmani serta rohani diri sendiri kita, lalu diri keluarga tentang bagaimana kita menilai diri kita sebagai peran dan anggota keluarga, lalu diri pribadi tentang bagaimana kita menggambarkan identitas diri kita dan penilaian terhadap diri kita sendiri, lalu diri moral etik tentang bagaimana hati kita mengetahui hubungan diri kita dengan Tuhan, serta memahami hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Lalu, diri sosial, tentang bagaimana kita memahami diri kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Sangat penting bukan bagi kita untuk mempelajari psikologi komunikasi dan konsep diri. Mari mulai sekarang kita untuk mempelajari psikologi komunikasi dan konsep diri secara lebih dalam guna untuk mendekatkan diri kita dengan diri kita sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.